Di sini saya punya tabel aksara Sunda Kawali. Kalian mungkin belum pernah lihat ya yang aksara Sunda kayak gini. Umumnya yang kita kenal itu paling paling umum dikenal itu aksara Sunda baku yang dipakai di pelang-pelang nama jalan atau dipelajari di sekolah. Terus yang kedua ada lagi aksara Sunda kuno dari naskah Carita Ratu Pakuan ya. Nah, ini lebih langka lagi. Ini paling jarang diketahui orang ya. Padahal ini variasi aksara Sunda yang paling tua dari Ciamis, dari Kerajaan Galuh. Nah, di sini kita lihat ya, untuk bentuknya dia masih mirip aksara Kawi ya. Tuh, mirip aksara Kawi, kayak ta, ga, ka. Nah, di sini sebenarnya si vokalnya ada beberapa yang hilang. Contoh bunyi gak ada di aksara prasasti aslinya. Si bunyi sama ini disamain bentuknya kayak gini. Tapi saya tambahin aja biar gak bingung ya. Jadi saya bikin tambahan aksara, yaitu ada tambahan o di belakang. Jadi ini o, hasilnya jadi e. Nah, dasar alasan saya kenapa nambahin o supaya jadi e, karena di aksara Kawi ataupun di aksara Jawa Sunda, saya melihat ada gabungan o sama e sehingga jadi e. Jadi aturannya logis ya, bisa masuk akal. Jadi gak mengada-ngada saya. Nah, aslinya di prasasti cuman ada huruf A, I, U, sama apa lagi ya? Ya, cuman ada 3, cuman ada A, I, sama U. Nah, akhirnya saya akalin aja ya buat bunyi-bunyi yang nggak ada, yaitu E, O, E, sama E itu kan nggak ada. Ya udah saya gabungin aja bunyi A, gabungin sama jadi A tambah jadi A tambah O jadi O. Kayak gini ya. Jadi si bunyi A ini yang saya ubah. Dan lagi-lagi ini juga memang aturannya logis juga, saya punya dasar kuat berdasarkan bunyi-bunyi huruf aksara daerah lain yang dia gabungin A sama I sehingga jadi I kayak gitu. Oke. Untuk aturannya sama ya, karena udah ada bunyi A bawaan, maka kita tinggal tulis aja langsung. Oke, kita mulai ya. Misal nulis kata wahana. Nah, kayak biasa kita harus cari dulu bunyi wa, terus bunyi ha, terus bunyi na. Nah, udah. Nah, untuk bentuk hurufnya ini saya asli dari bentuk prasastinya ya. Jadi saya lihat prasastinya langsung, terus saya tulis langsung sesuai bentuk yang ada di prasasti gitu. Jadi ini bentuknya asli di prasasti kayak ini juga tuh, asli semua pokoknya. Ya, kecuali ini yang 4 huruf ini memang saya bikin sendiri, sama ini juga saya bikin sendiri, rekayasa sendiri gitu. Wahana, terus misal lagi nulis kata jasa, cari bunyi ja, mana ja ya. Nah, ini ja, terus bunyi sa. Nah, ini jasa. Terus satu lagi dana. Ini da, terus ini na. Nah, kan gampang ya. Nah, gimana kalau kita mau ngubah si bunyi A ini jadi I, jadi U gitu. Misal ja jadi ju, misal jule. Nah, tulis ja dulu. Nah, cari pengubah vokalnya, ini U. Taruh di bawah. Ju, terus cari E. Nah, ini taruh di pinggir. Cari la. Nah, ini otomatis si ja jadi ju, la jadi le, jadi ju, le. Kayak gitu ya. Terus contoh lagi, misal jodoh. Nah, tulis ja ya. Terus ini o di kanan, jo, terus da, terus o lagi. Nah, untuk H mati kita gak usah mematikan H ini karena kan udah punya H mati bawaan. Ya udah tinggal tulis saja di akhir.
Jadi jo, doh, jo, doh ya. Terus contoh misal lagi ba Bahlul misalnya. Ini ba. Nah, untuk hak mati tetap pakai ini lagi, jangan matiin yang ini. Terus la, u, terus la lagi. Nah, di sini kita pakai pemati huruf karena kan ini la pengen dimatiin bunyi a-nya sehingga jadi al ya. Maka pakai pemati huruf. Ini saya lupa nulis pemati hurufnya. Nah, lambang pemati hurufnya kayak gini ya. Taruh di akhir. Jadi bah lul kayak gitu ya. Jadi si la ini jadi al karena dimatiin sama ini. Nah, oke. Lanjut lagi di sini kita pakai yang ini. Misal nulis kata benam. Benam. Pokoknya kalian harus bisa bedain antara sama sama e. Ini ini e. Jadi ini benam. Berarti tulis dulu ba, kita ubah vokalnya pakai e, tulis di atasnya be, terus nah terus m. Nah, terus apalagi dimatiin, a-nya hilang jadi doang, matiin jadinya benam. Terus mana lagi ini misal nulis kata gelis, cari ga, terus pakai yang ini gabungan set, jadi ini terus la, terus pakai i. Nah, terus sa, terus matiin jadinya gelis, jadi gelis kayak gitu ya. Terus mana lagi, nah ini bunyi r, misal nulis kata bartender. Nah, tulis dulu ba. Nah, terus r-nya yang ini kan ini udah ada r mati, jadi kita gak usah mematikan bunyi r ini. Taruh di atasnya bar, terus pakai terus ta, sehingga jadi t, bar t, terus n berarti na, terus matiin jadi bar ten, terus da, terus jadi bartender, terus kasih r di atas, jadi bisa kombinasi jadinya bartender ya. Paham kayak gitu. Terus ini ada eng mati, jadi kita gak usah mematikan bunyi eng, bunyi nga, jadi gak usah matiin bunyi nga ya karena udah ada eng mati. Misal nulis kata yang, cari dulu bunyi ya. Nah, ini taruh di ujung kanan atas jadi yang, atau misal bangsat, tulis ba, terus tambahin ang jadi bang, terus sa, terus ta, jadi bangsata, matiin jadi bangsat kayak gitu ya. Terus ini ya, misal buat nulis kata biantara, berarti tulis dulu ba. Nah, buat jadi ya ini kita gak usah matiin ba, tinggal sisipin aja ya. Nah, yang ini taruh di bawahnya kayak gini. Ini jadi bia, terus masukin na, biana, terus kita matiin si huruf na, jadi bian, tambahin ta, tambahin ra, jadinya bian tara, bian tara kayak gitu ya. Terus lagi ini ada bunyi ra, sisipan ra, misal nulis kata braga, tulis ba,
Jadi bra tambahin ini di bawahnya, jadi bra tambah ga, braga, kayak gitu ya. Jadi untuk penulisannya gampang ya. Ini misal bunyi nga ya, ngaca, tulis nga sama ca, ngaca ya. Bisa kalau pakai o ini di akhirnya, jadi ngaco, kayak gitu. Pakai eng bisa jadi ngacong, kayak gitu. Terus misal ininya, misal nyawo, nyata, nya, terus tak, jadi nyata ya. Jadi gampang banget buat nulis aksara Sunda Kawali ini ya. Selama ini kan yang orang tahu ya aksara Sunda baku kayak gitu. Nah, perbandingannya kayak gini, saya kasih perbandingan ya. Untuk bentuk hurufnya antara Sunda Kawali dengan aksara Sunda kuno dari Ratu Pakuan ini, dia ada beberapa perbedaan. Yang pertama di bunyi ja ya. Si huruf ja ini di aksara Sunda Ratu Pakuan dia bentuknya kayak gini. Sederhananya begini ya, sederhananya. Ini kan kayak gini, ini ja. Ja. Nah, sedangkan di aksara Sunda Kawali dia bentuknya kayak gini. Kita lihat kan ada persamaan ya. Yang ini dia menekuknya lebih dalam ke sini, terus ada garis gini. Sedangkan yang ini dia lebih halus, masih ada fitur bentuk aksara kawi. Jadi kayak gitu. Terus bunyi ta, dia bentuknya kayak gini. Kalau di aksara Sunda Kawali dia bentuknya kayak gini ya. Jadi awalnya dia ada bentuk kayak gini, di atasnya ada garis. Makanya di aksara ini dia masih dipertahankan bentuknya. Mungkin awal mulanya dia masih kayak gini, tapi dia lama-lama jadi berubah begini, kayak gitu ya. Terus bunyinya kayak gini. Kalau di aksara Sunda Kawali bentuknya kayak gini ya, masih mirip ya. Apalagi bunyi a dia masih mirip. Ini a nya kayak gini kalau di Kawali, kalau di Ratu Pakuan kayak gini ya. Oh ya, untuk bunyi vokalnya dia sistem penulisan vokalnya sama aja. Misal nulis kata eueuh, cari terus wa, terus h, jadi eueuh, kayak gitu ya. Sama juga kayak misal enak, orang, empat, untuk, itu, ada, kayak gitu buat nulis-nulis. Pokoknya bedain kalian kalau vokal mandiri sama vokal pengubah ini gak usah disamain ya. Kalau vokal pengubah ini jelas buat mengubah vokal si bunyi a ini jadi beda bunyi, misal gak jadi gu, kayak gitu ya. Sedangkan yang ini dia cuman berdiri sendiri kayak nulis baik. Maka si bunyi i nya itu pakai yang ini, jangan pakai yang ini ya. Nulis baik, baik. Nah, kayak gitu ya. Mungkin sampai sini dulu aja ya. Kalau kalian tertarik untuk belajar lebih jauh tentang aksara Sunda Kawali ini, silahkan komen. Nanti saya bikin konten lagi yang kayak gini ya. Terima kasih.